wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa qala aidan innal ladzina amanu wa amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sadaqallahul adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits aidan ta'arraf ila Allahi fi rahai ya'rifka bisyiddah. Wa sadaqa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Kasih Mas Islam, Menteri Agama Kabupaten Luhut Timur, yang saya hormati Bapak para Kepala KUA penghulu, Bapak Ibu para operator yang bersama kita sampai subuh ini, hadirin wal hadirat yang sama-sama dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah sudah menghidupkan kita dari mati kecil kita. Tidur itu diibaratkan kematian, hampir mirip dengan yang namanya mati itu sendiri. Cuma sifatnya berbeda. Kalau kita tidur, kita masih bisa bermimpi-mimpi yang indah dan masih ada harapan untuk tidur dan bangun kembali. Tapi ketika sudah mati, tidak ada lagi mimpi-mimpi yang indah dan tidak ada harapan untuk bangkit kembali di dunia ini kecuali pada alam yang ditentukan oleh Allah yang namanya alam barzakh, alam penantian. Sepakat para ulama bahwa alam barzakh itu belum masuk kategori alam akhirat. Ya. Itulah sebabnya ketika orang masih berada di alam barzakh itu artinya penantian. Apa yang dinantikan adalah doa-doa dari orang-orang yang ditinggalkan. Apa penantiannya? Menerima balasan-balasan dari apa yang pernah dilakukan selama hidupnya. Dari proses itu kemudian akan terjadi penghisaban, akan terjadi perhitungan. Maka kita akan menuju ke akhirat. Ketika sudah sampai ke akhirat, maka itu adalah alam yang tidak bisa terdeteksi lagi. Kalau sudah divonis, maka tidak ada lagi kemampuan kita untuk berbuat sesuatu. Maka tempatnya, sebagian ulama mengatakan, kesempatan untuk menerima doa-doa dari orang yang ditinggalkan pada saat mereka masih berada di alam barzakh, karena disitulah nanti ketika seluruh doa, seluruh amalan-amalan yang dihadiahkan kepada yang bersangkutan, maka disitulah salah satu manfaat dari hadis Nabi, yakni idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyah atau ilmi yantafabi atau risalah yad'u lahu. 3 perkara ini. Maka sebagian ulama hadis mengatakan bahwa dalam hidup ini apapun aktivitas kita, maka yang harus menjadi perhatian kita adalah menghadirkan ketiga hal tersebut tadi. Yang pertama, bagaimana kita sedekah jariyah. Bagaimana kita berinfak sebaik mungkin, semaksimal mungkin selama hidup di dunia. Karena infak inilah yang insya Allah akan menemani kita, akan mendampingi kita ketika saat-saat di mana tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kepada kita. Tentu asbabun nurut dari hadis dan ayat yang biasa kita baca bahwa salah satu permintaan orang yang sakarat, yakni dia minta kepada Allah, wahai Tuhanku, seandainya engkau mengundurkan ajalku, fasaddaqah, maka saya akan bersedekah, wa kunna minas shalihin, dan aku akan menjadi orang yang baik-baik. Sebagian ulama mengapa yang diminta adalah saya akan bersedekah,
Karena ada ulama mengatakan salah satu amalan yang paling berat yang dilakukan oleh manusia adalah bersedekah. Kenapa itu berat? Oleh karena ketika dia ingin bersedekah, di situ ada timbangan-timbangan yang dibisikkan oleh iblis laknatullah. Apa kata iblis? Ya fulan, saya perhatikan engkau setiap hari kau berusaha keras mencari nafkah. Kau kumpulkan hartamu untuk kebahagiaan hidupmu bersama keluarga. Tapi aku juga menyaksikan hari ini apa yang telah kau kumpulkan itu kau mau infakkan. Kau ingin sedekahkan, kata iblis. Padahal apa yang kau sedekahkan itu belum tentu ada manfaatnya. Seandainya, kata iblis, uangmu yang 1 juta ini kau belikan beras, kau belikan ikan, itu pasti dinikmati oleh anak-anakmu, dinikmati oleh istrimu. Tapi kau infakkan itu belum tentu. Maka itulah sebabnya mengapa yang dia minta adalah saya akan bersedekah, karena masuk kategori yang berat dilakukan adalah memberi sesuatu kepada orang lain. Karena ketika ingin memberi maka dia ingat betapa susahnya aku mengumpulkan harta ini, kemudian saya akan memberikan kepada orang lain. Itu dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Nah, teman-teman sekalian yang saya hormati, nah pada kesempatan hari ini kita akan berbicara terkait bagaimana kita di dalam prosesi kehidupan ini sebelum sampai ke titik akhir kita berikhtiar, kita berusaha sehingga apa-apa yang kita harapkan bersama itu bisa terwujud. Seperti yang dimasukkan tadi bahwa untuk melakukan sedekah itu sendiri itu penuh dengan perjuangan. Nah, inilah sedekah tingginya. Kemudian yang kedua, ilmu yang tafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Disinilah sebenarnya seorang guru luar biasa kemuliaannya. Kenapa? Karena setiap ilmu yang mereka ajarkan kepada orang lain, dan ilmu itu diajarkan sendiri atau diamalkan, maka selama itu juga pahala sedekah, pahala jariahnya yang tidak akan berhenti itu akan sampai kepada yang bersangkutan. Ya, tentu kita kembali dengan dasar agama bahwa apa yang disebutkan tadi, baik sedekah maupun ilmu yang tapur, ilmu yang diajarkan yang bermanfaat, tentu yang mendasari di awal kerjanya adalah bi-ikhlasin niyah, yaitu dengan ikhlas, niat yang ikhlas. Kenapa bisa begitu? Ternyata ikhlas ini adalah hal yang sangat penting untuk kita hadirkan. Oleh Prof. Nasaruddin Nasar, kalau kita baca dan ikuti sumber beliau itu luar biasa. Beliau membagi bahwa betapa mulianya orang yang diberi oleh Allah makam untuk menjadi orang yang mukhlis. Ya, tetapi lebih mulia lagi ketika orang yang mukhlis ini beranjak makamnya menjadi orang yang mukhlas. Apa artinya? Apa bedanya orang yang mukhlis dengan orang yang mukhlas? Orang mukhlis ini diberikan makna, dan ini memang catatan bagi kita semua, mudah-mudahan kita bisa sampai ke sana. Beliau mengatakan bahwa orang yang mukhlis itu adalah orang ketika memberi sesuatu kepada orang lain, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak mengetahui. Berarti dia rahasiakan. Itu mukhlis. Tetapi ketika beranjak lagi kepada makom berikutnya ada namanya mukhlas. Apa itu mukhlas? Yaitu dia memberi sesuatu apa saja kepada orang lain, tapi dia tidak menunggu pujian. Apatah lagi mereka merasa senang perasaannya ketika dipuji oleh orang dengan pemberian yang pernah dilakukan kepada orang lain. Ini memang dilematis. Nabiullah Muhammad SAW pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, aku pernah memberi sesuatu kepada orang, dan ternyata orang itu bicara kepada orang lain, kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Padahal saya tidak perintahkan, aku minta rahasiakan. Mereka bicara kepada orang lain. Apa bicaranya? Dia mengatakan seharian dapur saya tidak berasap, tapi untuk alhamdulillah ada si pula memberi saya bantuan sehingga dapur saya berasap." Artinya beriman nasab diuring ber atau belanja seperti itu. Ternyata si A yang menyampaikan kepada si B itu menyampaikan kepada yang bersangkutan. Apa kata si B? "Ya pulan, aku dengar
Kamu dicerita sama orang bahwa alhamdulillah karena bantuanmu kau berikan kepada orang lain yang tadinya tidak bisa makan, tapi karena bantuanmu dia bisa makan dan bahagia sekali. Tapi ketika si B menyampaikan berita itu kepadaku, saya juga merasa senang. Itu fitrah itu. Ya. Saya juga merasa senang ketika informasi itu sampai kepada saya bahwa ternyata nak cerita garik dicek. Saya juga merasa senang ya Rasulullah. Pertanyaan saya, bagaimana dengan sedekahku ini? Maka Nabi mengatakan kau mendapatkan dua nilai. Nilai pertama karena kau rahasiakan secara langsung, bukan kamu yang menyampaikan kepada orang. Kemudian nilai yang kedua adalah kau mendapatkan pahala karena perbuatanmu orang lain ikut berbuat baik karena yang bersangkutan menyampaikan kebaikanmu kepada orang lain sehingga orang lainnya juga ikut bersedekah. Itulah sebabnya sepakat para ulama hadis, makanya tidak menyalahi ketika orang berinfak di masjid itu dimintai dan diumumkan, ya, bahwa si A bersedekah seperti ini, ya. Kenapa bisa demikian? Karena ada orang nanti tertarik hatinya ketika melihat orang lain. Nah, karena orang kaya nanti ketika ditanya, kenapa Anda tidak bersedekah? Maka bersangkutan mengatakan, saya tidak bersedekah karena tidak ada orang minta. Makanya di masjid kita minta sumbangan, itu bukan larangan. Nah, yang jadi persoalan adalah ketika kita bersedekah, kita minta dipuji, bahkan merasa sia-sia pemberian kita kalau tidak disebut-sebut orang. Nah inilah yang akan dicapai apakah kita berada pada tingkat mukhlis, kita rahasiakan tidak menyampaikan kepada orang, atau insya Allah kita akan menjadi kepada yang mukhlas, yaitu kita tidak gila pujian. Mengapa? Oleh karena pujian itu hanya kepada Allah, sedangkan pemberian yang kita berikan kepada orang itu hanya pergerakan yang Allah titipkan kepada kita. Dan memang bersedekah dan kegiatan-kegiatan lain itu tidak mungkin dan tidak mudah kita lakukan kecuali biqudratillah, kecuali dengan iroda, kecuali dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah walad saleh yad'u lahu, yaitu anak saleh yang mendoakan kita. Nah, saya kira ini sangat penting juga bahwa betapapun apa yang kita lakukan, berapa keluarga, berapa anak yang kita hadirkan, tentu kita punya harapan. Anak saleh itu adalah anak yang mendoakan. Bagi kita tentunya tidak ada masalah. Saya bisa mengatakan bahwa insya Allah orang tua kita sudah meninggal itu penghuni surga, karena kita setiap saat mendoakan beliau. Apatah lagi kita menghubungkan roh kita dengan rohnya ketika mendoakan. Kita hadirkan wajah beliau berdua ketika kita berdoa. Dan insya Allah itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada dua doa yang tidak ditolak oleh Allah, doa orang tua kepada anaknya dan doa anak kepada orang tuanya. Makanya itu ada dua model doa yang selalu kita lantunkan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, nah inilah sesungguhnya kapan itu di alam barzakh, di alam penantian. Makanya di alam barzakh inilah doa-doa kita diharapkan. Doa-doa kita dinantikan. Insya Allah dari doa yang kita lantunkan, insya Allah akan sampai kepada beliau. Dengan catatan, menurut dalam Fatwa Rasul oleh Ibnu Qayyim mengatakan bahwa doa boleh saja tidak sampai apabila yang kita doakan itu adalah orang yang berbeda akidah dengan kita. Ya, makanya kita sebagai Muslim, ya, di dalam moderasi beragama ini tentu ada batasan-batasan. Bagaimana ketika kita bertoleransi, bagaimana ketika kita bermoderasi, bagaimana ketika kita berkerukunan. Inilah kita di Kementerian Agama tentu bicara kerukunan, bicara toleransi, bicara moderasi, yang harus membicarakan adalah kita sebagai penganut agama. Agama apapun sebenarnya dia harus berbicara tentang moderasi, bicara tentang toleransi, karena agama-agama yang ada itu berdampingan. Ketika tiga agama A tidak memahami moderasi dan toleransi, maka dia selalu berprinsip di dunia ini hanya dia sendiri sebagai penghuni langit, penghuni bumi. Begitu juga agama-agama berikutnya. Nah, oleh karena itu Allah mengingatkan kita dalam surah Al-Hujurat tadi yang saya baca,
di ayat pertama, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai manusia, kami telah menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan jenis perempuan. Kemudian wajadnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, aku jadikan kamu bersuku-suku, aku jadikan kamu berbangsa-bangsa. Tujuannya apa? Lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Kemudian Allah kunci, inna akramakum indallahi atqakum. Nah, apa yang kita garis bawahi dari ayat ini? Allah menginformasikan kepada kita bahwa manusia itu cuma dua jenis. Ada yang namanya zakarun wa unta, yaitu laki-laki dan perempuan. Pertanyaannya, bagaimana yang bencong? Nah, ini pertanyaan. Ulama hadis mengatakan begini, karena ada hadis Nabi mengatakan begini, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhannadina minar rijali wal mutarajilati minan nisa. Rasulullah melaknat laki-laki yang berlagak perempuan dan perempuan yang berlagak laki-laki. Nah, tentu yang dimaksud di sini yang mana? Yaitu orang yang berusaha keras untuk merubah dirinya. Karena ada keadaan memang dari sananya begitu. Contoh, dokter Boyke, gitu kan? Ini kalau kita lihat itu lebih halus daripada gadis-gadisnya Luhut Timur. Ketika dia bergerak, tapi ada juga keturunannya, ya kan? Ada di kampus saya Pak Dr. Rashid, ya bapaknya ketua Patayar Bantai dulu pada masa dulu itu luar biasa. Pergerakannya luar biasa, lembut sekali, tapi anaknya banyak. Pertanyaan, apa kini masuk kena? Tidak. Yang menurut ulama hadis yang dimaksud sini adalah orang yang berusaha merubah bentuknya. Kenapa? Karena masuk kategori orang yang tidak bersyukur kepada Allah ketika mereka merubah bentuknya sendiri. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau mati? Bagaimana ketika disalati? Posisinya imam di mana? Ya kan? Karena cara salat, ketika kita salat, posisi imam jelas. Kalau dia laki-laki, kalau dia perempuan. Nah, bagaimana kalau bencong ini? Bagaimana pengisabannya? Bagaimana warisannya? Hitungannya apakah dia dapat satu atau dapat dua? Ya, sebagai udah mengatakan tergantung ketika mau dibagi, apanya yang berfungsi. Ya. Nah, teman-teman sekali yang saya hormati. Jadi ini ayat Allah ingatkan kepada kita, ketahui bahwa kamu itu dua jenis, laki-laki dan perempuan. Tetapi sekalipun jenismu berbeda, laki dan perempuan, ingat Allah tetap memberikan maqam. Allah memberikan kedudukan yang berbeda, tergantung apa yang kau lakukan. Makanya di ayat kedua saya baca, innal ladzina amanu wa amilus shalihat, ya, kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan melakukan amal saleh, baginya, ya, surga firdaus sebagai tempat kembalinya. Jadi sekalipun dia jenis laki-laki, sekalipun dia jenis perempuan, kalau dia beriman, melakukan amal saleh, Allah memberikan maqam, memberikan balasan yang terbaik. Ya. Wasyu'uba wa qawaila ta'arafu, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Allah sudah ingatkan kita bahwa ketika sukunya berbeda, ketika wa qawaila, kelompoknya, budayanya pasti berbeda. Nah, dengan ayat ini mengingatkan kita bahwa selain jenis berbeda, kitalah kamu bersuku-suku, kamu juga berbangsa-bangsa. Setiap suku, setiap bangsa pasti budayanya beda dan pasti agamanya beda, pasti tradisinya berbeda. Maka untuk apa itu Allah jadikan seperti ini? Lita'arafu, untuk kamu saling kenal mengenal. Saling kenal mengenal tentu banyak penafsiran. Untuk kau kenal budayanya, untuk kau kenal tradisinya, untuk kamu bisa mengenal dirimu, bagaimana Anda berkomunikasi dengan mereka, bersikap dengan mereka, berhubungan dengan mereka, dan bertoleransi dengan mereka. Nah, ini tentunya. Tapi di akhir ayat ini, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang bisa kita garis bawahi di sini? Bahwa tentu kita sebagai orang Kementerian Agama, kita tidak bisa
menolak keberadaan mereka, sebagaimana kita tidak boleh menolak budaya dan suku dan prototipe mereka. Satu contoh kecil, tidak ada manusia yang minta kepada Allah sebelumnya, wahai Tuhanku, hidupkan aku di dunia dan beri aku tampilan yang terbaik. Berikan saya kulit putih, berikan saya hidung yang mancung, berikan saya telinga yang pas, dan jangan engkau berikan saya hidung yang pas-pasan. Karena pas dengan pas-pasan berbeda. Ini kan. Tetapi semua adalah terima beres langsung dari Allah. Tidak ada yang minta itu. Begitu juga yang namanya agama. Agama itu tadi di ayat saya baca, ini juga ayat penegasan. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Sebagian ulama tas mengatakan kita tidak boleh memaksa mereka untuk menganut agama kita. Tidak boleh memaksa, karena sudah jelas bagi Allah mana yang jalannya lurus, mana yang jalannya bengkok. Tetapi tugas kita adalah menyampaikan. Balighu anni walau ayat. Balighu anni walau ayat. Ini sebenarnya masuk kategori ayat moderasi. Sama di ayat moderasi yang lain adalah ud'u ila sabili rabbika. Ini ayat moderasinya. Kenapa harus pakai sabili? Kenapa Allah tidak mengatakan ud'u ila rabbika? Ajaklah mereka ke Tuhanmu. Ya kan? Tapi Allah mengatakan ajaklah mereka ke jalan Tuhan. Ya. Kenapa tidak langsung mengatakan begitu? Karena untuk sampai kepada Tuhan haknya Allah. Kita punya tugas adalah mencarikan rambu-rambu. Sehingga ada ulama mengatakan kita sebagai balik itu sama dengan ahing mobil di terminal. Tunjukkan mereka, ibu mau kemana? Bulukumba mau ke Bone? Oh itu mobilnya. Ya kan? Nah, itu mobilnya yang mau ke Tanah Toraja, ini yang mau ke Palopo. Silahkan. Tapi itu pun ketika Anda memanggil mereka, jangan kau paksa. Kau rampas tasnya untuk kau arahkan, karena boleh jadi dia tidak mau. Nah, jadi kita hanya menunjukkan jalannya ke sana. Adapun nanti dia bertakwa kepada Allah adalah putranya Allah. Karena keimanan itu tidak bisa dipaksakan. Kita hanya mencarikan jalannya. Contohnya apa? Ketika Abi Thalib menjelang wafatnya, Rasulullah mengatakan, ya amma, qul asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kal jannah. Wahai pamanku, ucapkanlah dua kalimat syahadat. Mencegisa di bawah omku, ya. Bersaksilah kamu tidak ada Tuhan selain Allah, saya jamin kamu masuk surga. 3 kali diucapkan, Abu Thalib tidak bisa menjawab itu. Maka turunlah ayat Allah, ya Muhammad innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kamu tidak bisa memberikan petunjuk hidayah kepada orang yang kamu cintai, tapi Allah memberikan petunjuk kepada orang yang kehendaki. Sebagian ulama mengatakan yang termasuk huda di sini, petunjuk di sini adalah iman. Bahwa Muhammad, kau tidak bisa memberikan iman kepada orang yang kecintai, tapi Allah memberikan iman kepada orang yang dikehendaki. Makanya kalau kita bicara iman itu, Allah berikan kepada siapa saja. Ya, siapa saja yang dikehendaki. Sama dengan nikmat, Allah berikan nikmat kepada siapa saja yang dikehendaki. Hanya saja kalau kita bicara nikmat, kalau kita akumulasi cuma 2 macam. Ada namanya ata'ur rububiyah, ada namanya ata'ur uluhiyah. Ata'ur rububiyah adalah pemberian Allah kepada seluruh makhluknya tanpa pilih merek. Yang penting mau bekerja, tidak memiliki sifat eluan dia itu. Jadi tidak perlu kita bertanya kenapa ini tidak pernah salat pada muslim, tidak pernah puasa, tapi kalau pergi ke laut mencari ikan dapat juga ikan. Padahal dia supaya itu namanya uluhiyah. Ada juga yang namanya uluhiyah, pemberian nikmat Allah kepada orang yang dipilih. Siapa itu? Rasulullah Muhammad SAW dan orang-orang yang beriman. Bagaimana modelnya? Nabi-nabi diutus oleh Allah dilengkapi dengan mukjizat. Nabi Ibrahim mukjizatnya tidak mempan dibakar oleh api. Nabi Isa mengetahui api dimakan oleh tetangganya dan bisa membuat orang buta melihat. Nabi Daud bisa melebihkan besi yang keras bisa meleleh. Nabi Musa tongkatnya bisa jadi ular dan seterusnya. Hanya saja dari nabi-nabi ini tidak ada yang saling mengenal mukjizatnya.
Betuana Nabi Ibrahim dekne si mujizat na Nabi Isa, Nabi Isa dekne si mujizat Nabi Musa, Nabi Musa tidak tahu mujizat Nabi Daud. Tapi Nabi Muhammad SAW mengetahui semua mujizatnya para nabi-nabi yang ada ini. Itu namanya ata'u uluhiyah. Begitu juga di hari kemudian Ar-Rahmanur Rahim, bahwa di dunia manusia memberikan nikmat karena sifat rahmannya Allah. Maka semua orang mendapatkan sesuatu dikehendaki dengan usaha karena itu adalah rahman. Tapi ketika di hari kemudian nanti nikmat yang akan diberikan adalah rahim. Apa maksudnya rahim? Di situ nanti ditapis siapa yang bisa mendapatkan nikmat rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di hari kemudian ketika amal ditimpa, ketika fasilitas dihadirkan oleh Allah, mereka berteriak-teriak. Apa teriakannya? Alam nakum ma'akum. Bukankah ketika kita hidup di dunia kita selalu sama-sama? Diibaratkan orang yang bersahabat, bahwa ketika dia anak muda pergi main bola sama-sama, pergi main tenis sama-sama, ya, pergi main bulu tangkis sama-sama. Tapi kenapa sekarang kita ini dipisahkan? Alam nakum ma'akum, bukankah dulu kita sama-sama? Kenapa hari ini kita dipisahkan? Maka si pulang berkata betul, ketika kita di dunia sama-sama kita pergi main bola, tapi ada saya kerjakan, kamu tidak kerjakan. Apa itu? Kamu main bola, saya juga main bola, tapi saya salat, kamu tidak salat. Nah itulah yang membuat perbedaan nantinya. Jadi itulah sebabnya sehingga silakan beraktivitas, tetapi ingat ada yang menjadi faktor utama, landasan yang paling kuat yang harus kita miliki itu tadi, bahwa ada hal-hal yang tidak bisa kita tinggalkan. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, nah, kemudian ketika kita bicara moderasi beragama, ini memang sampai sekarang dan itu menjadi program Kementerian Agama, dan saya kira manfaatnya luar biasa. Apa inti daripada moderasi beragama? Sekalipun memang banyak aspek-aspek, aspek kebangsaannya, aspek kemanusiaannya, aspek agamanya, aspek sosialnya, aspek budayanya. Di sini di dalam moderasi beragama, semua aspek-aspek ini harus kita ketahui, harus kita pahami, harus kita terima, dan harus kita ridho. Tetapi inti dari semua itu, moderasi beragama adalah memanusiakan manusia. Bagaimana maknanya memanusiakan manusia? Bahwa dalam hidup ini mungkin ada orang bermusuhan karena beda agama, ya, beda akidah. Tapi kembali kepada asalnya bahwa akidah itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Beda akidah kita, beda tradisi kita, tapi kita ini sama-sama manusia, sama-sama ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai orang yang memahami moderasi beragama, maka kita kembali seperti tadi, kulit warna yang bermacam-macam bukan permintaan kita, tapi itu Allah yang memberikan. Kita harus terima itu. Kita punya tugas sekarang ini adalah memberikan pemahaman kepada mereka bagaimana itu Islam. Samping kita memahami bagaimana juga amalan-amalan dari agama mereka. Sebab kalau ini tidak demikian, maka itu akan terjadi kesenjangan kemanusiaan. Maksudnya adalah hablum minan nasnya itu bisa terpotong. Padahal Allah kan sudah jelas. Zuribat alaihimul dhillatu aina ma tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Kemudaratan, kehancuran akan menimpa manusia kecuali dua golongan. Siapa itu? Hablum minallah wa hablum minan nas. Yaitu manusia yang menjalin hubungan vertikal kepada Allah dan manusia yang menjalin hubungan horizontal dengan manusia. Jadi harus seimbang. Makanya bahasa yang selalu kita dengar ada namanya bangkrut, ada namanya rugi. Apa bedanya bangkrut dengan rugi? Orang yang bangkrut adalah orang yang hubungannya kepada Allah bagus sekali, ibadahnya luar biasa, tapi putus hubungan dengan manusia. Majasipa di Paranataur. Itulah sehingga dikatakan orang bangkrut. Sahabat ditanya, apakah tahu itu al-muflis? Kau tahu siapa itu orang bangkrut? Sahabat mengatakan orang bangkrut adalah orang yang punya banyak modal tiba-tiba habis. Dan katakan bukan itu dimaksud bangkrut. Orang yang bangkrut adalah orang yang banyak amal ke akhirat banyak sekali, tapi sampai hari ini masih banyak penagihnya. Karena telah banyak orang nasakiti.
Akhirnya habis amalnya, Allah mengatakan angkat hidup berian. Nah capunya amalaknu, akhirnya pikulah dosa-dosanya kamu dan kau bawa dia masuk ke dalam neraka. Ini betapa luar biasanya. Makanya teman-teman sekalian harus kita ingat bahwa ada istilah bangkrut, ada istilah rugi. Rugi adalah orang yang hubungannya kepada Allah tidak ada, tapi hubungannya kepada manusia bau. Oh bagus sekali Pak. Mereka ini pernah tahu, hanya saja putus hubungan dengan Allah. Ini namanya rugi. Kenapa dikatakan rugi? Karena seluruh amal ibadah yang kita lakukan tempat bergantungnya adalah iman. Dan salah satu manifestasi daripada iman adalah salat itu sendiri. Kenapa iman? Oleh karena ketika kita salat, kita hanya berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa benda-benda apa. Nah, itulah sebabnya sehingga muflis maknanya di sini adalah bangkrut. Dan orang yang bangkrut ini hubungannya kepada Allah bagus, hubungannya kepada manusia putus. Sedangkan orang yang rugi adalah hubungannya kepada manusia bagus tapi putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti di hari kemudian capu umruna na pakai makdai cari para na tahu tetapi na lupai puang Allah Subhanahu wa taala. Padahal apa yang mereka terima dari pemberian orang lain itu sesungguhnya tidak terhitung nilainya ketika dibandingkan dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah sebenarnya dalam hidup ini salah satu di dalam ajaran tarekat itu salah satu metode bagaimana supaya orang bisa merasa dekat atau berupaya untuk dekat dengan Allah adalah termasuk melihat dirinya. Diri kita ini, manusia ini, tubuh kita ini adalah af'al Allah. Tubuh kita ini adalah bekas perbuatan Allah. Makanya untuk cara bagaimana kita dekat kepada Allah, maka lihat dirimu. Min aina ji'na wa lima tajidna wa aina masir. Nah, kaitannya dengan ini saya bacakan di ayat surah Al-Baqarah tadi yang kedua, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i tada'ani falyatajibuli wal yu'minu bil alam yasul. Ini juga ayatnya berimbang ini. Maka dia Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, apabila hambaku bertanya tentang aku, sampaikan fa inni qarib. Sampaikan kepadanya bahwa aku ini dekat. Pertanyaannya, kira-kira apa pertanyaan kita tentang Tuhan? Kalau di ayat ini Ustaz Yahya, wa idza sa'alaka ibadi, apabila hambaku bertanya tentang aku, pertanyaan apa kira-kira kita ajukan tentang Allah? Perbuatan kita. Perbuatan kita. Ya. Kalau Ustaz Habib, ini ayat apabila hambaku bertanya tentang aku, kira-kira ada pakutanata di pengelatan. Di dalam ilmu tauhid, setidak-tidaknya ada 4 pertanyaan yang tidak boleh kita pertanyakan. Termasuk tanya ainallah, kaifallah. Di mana Allah dan bagaimana Allah. Karena semua pertanyaan ini larinya ke lahiriah. Ini. Jadi wa idza sa'alaka ibadi apabila hambaku bertanya tentang apa ini qarib. Pertanyaannya apa kira-kira pertanyaan tentang Allah? Padahal di dalam ilmu kita dilarang bertanya tentang Allah, termasuk di dalamnya adalah paku dari pengalat ta'ala. Ya. Dia pengalat ta'ala. Karena Allah menyatakan walillahi ma fis samawati wa fil ardh, meliputi itu kita bisa benarkan di mana tempatnya. Sehingga itu wasi'at kursiyyus samawati dimaksud di situ bukan tempat, tapi ada ulama mengatakan itu adalah kekuasaan. Jadi wa idza sa'alaka ibadi, apabila hambaku bertanya tentang aku, itu paling tidak adalah ketika seorang hamba bertanya min aina ji'na wa lima tajidna wa aina masir. Itulah sebabnya yang kita bisa pertanyakan adalah saya ini dari mana? Maka jawabannya merahmatillah. Saya ini di mana? Jawabannya firahmatillah. Nanti pada akhirnya akan kemana? Ila rahmatillah. Akan kembali pada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka sepakat para ulama, wa idza sa'alaka ibadi inni fa inni qarib, apabila hambaku bertanya tentang aku, memberikan makna apabila seorang hamba membaca dirinya. Nerkeengke sediaatana baca-baca alina
insya Allah dia akan merasa dekat dengan Allah. Satu contoh kecil yang perlu kita pertanyakan pada tubuh kita ini, karena hanya ini yang bisa kita baca. Ya, karena itu yang bisa kita raba, itu yang bisa kita lihat. Apa hubungannya ketika usiaku 80 tahun, kenapa kulitku juga berkeriput? Ya, cakul pada itu. Nah, ketika kita usia 25 tahun, ini urat-urat di atas ini tidak kelihatan. Ya, tetapi usia kita 80 tahun ternyata seperti ada lipat di atasnya. Bertengger. Pertanyaannya apa hubungannya nyawa dengan tubuh kita ini? Aku sahabat nak nareko mega di umur dipakai asiran di Pulau Tamak karibu toni lo. Adakah Jawa yang tua? Stasianya. Engkau nyawa matua. Tidak ada. Apa kaitannya kok umur tak 90 tahun? Kenapa tampilan kita ini? Ya tampilan kita berubah. Kulit kita, tubuh apa, rambut kita memutih sedikit demi sedikit. Ya. Apa kaitannya dengan umur ini? Jadi menurut ulama kita mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi betuan nah. Ni gini kita tulik baca-baca dina. Makanya itu kan ada orang yang mengatakan, nah kini pun aku baca-baca kai pun insyaallah tin aku raran ngeluh kan. Bahasa Makassar kan? Iya, man arafa nafsu faqad arafa rabbahu. Jadi arafa itu bukan hanya martabat, bukannya ta'yunnya segala macam, tetapi termasuk ini. Bahwa ni gini kita analisa kada makaributnya berarti umurku dia namanya. Maka saya ini dekat. Jadi orang yang akan tahu, yang akan merasa Allah akan dekat ketika dia membaca dirinya bahwa ternyata kekuatan yang Allah berikan kepadaku semakin berkurang, maka pada titik akhirnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada ulama mengatakan karena adanya di dalam ilmu tauhid itu kita tidak boleh bertanya kepada Allah Taala, sebab kalau kita bertanya seperti itu maka akan lari kepada materi. Padahal Allah itu laisa kamitsli syai'. Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Nah ini kan itulah landasan akidah kita bahwa Tuhan kita memang luar biasa karena tidak bisa diserupakan dengan makhluk. Kapan dia makhluk berarti lain cerita kan. Nah, ini. Jadi wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Jadi sebagian kalau ulama tariqah mengatakan yang dimaksud idza sa'alaka ibadi adalah at-taati. At-taati. Siapa yang menggunakan hati sanubarinya, siapa yang menggunakan hati nuraninya, maka dia akan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ke syirat itu membagi apa bedanya hati nurani, hati sanubari, ya, dan ainun basyar itu dipilah-pilah di situ, sehingga bertingkat-tingkat. Kalau dikatakan ainun basyar adalah orang yang merasakan kebaikan dia kerjakan, ya. Kemudian basyariahnya adalah hal-hal yang membuat mereka terpanggil untuk melakukan kebaikan. Nah, tetapi di titik akhir ketika orang mempergunakan nuraninya, maka kebaikan-kebaikan yang dia lakukan itu yang akan menjadi perisai sehingga mereka tidak tergolong lagi orang yang melakukan kejahatan. Nah, itulah tadi kalau dikaitkan dengan apa dikatakan Prof. Nasaruddin bahwa orang di dunia ini yang tidak bisa lagi digoda oleh iblis adalah orang yang mukhlas. Ya, kan ada ayat itu. Permintaan iblis, ya Tuhan, beri aku waktu hidup sampai hari kiamat dan pastikan saya akan menggoda hambamu. Saya akan menggoda hambamu kecuali ilal mukhlasin, kecuali orang-orang yang mukhlas, orang-orang yang mukhlis. Nah, teman-teman sekali yang saya hormati. Jadi wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Nah, untuk menyampaikan, untuk merasakan bahwa Pak ini karib, aku ini dekat. Ya, ada ulama juga mengatakan Pak ini karib memberikan makna aku ini dekat apabila umat itu beriman. Karena iman yang ada pada manusia adalah pemberian Allah. Sehingga semakin berkualitas iman kita, maka kita semakin terasa dekat dengan Allah. Ya, sekalipun dalam ilmu tasawuf itu kan masih pertanyaan.
Kan ada istilah ma'allah ilallah bila ma'allah. Ya, kepada Allah, ya, ma'allah bersama Allah, kemudian bila di dalam Allah. Pertanyaannya, siapa yang di dalam ini? Apakah Allah yang di dalam atau manusia yang di dalam? Nah, yang jelas ini lain pembahasannya. Yang jelas di sini dikatakan bahwa untuk sampai ke situ ada rentetan-rentetan. Jadi ada namanya manusia, insan, annas, masuk lagi ada namanya muslim, ada namanya mukmin, ada namanya mukhlis. Kemudian ada namanya muhsin, yang terakhir ada yang namanya muttaqin. Muttaqin ini adalah derajat yang tertinggi apabila dimiliki oleh manusia. Inilah manusia yang mampu menghubungkan wusla di dalam bahasa salat, mampu berkomunikasi, mampu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini juga yang mampu menjaga tataran hubungan horizontalnya dengan manusia. Nah, wa idza sa'alaka ibadi ini kali. Untuk kita bisa dekat dengan Allah, maka apa akibatnya? Ini ujibu da'wata da'i idza da'an. Apabila hambaku bertanya tentang aku, Allah mengatakan fa inni qarib, aku ini dekat. Nah, aku ini dekat. Tentu kedekatan Allah dengan hambanya tergantung pemahaman kita. Ya kan? Tergantung pemahaman kita. Kalau tanah suci berapa jam perjalanan Pak Ustaz Yahya? Ya, 9 jam lah kurang lebih ya kalau tidak singgah di Batam. Ustaz Yunus sudah berapa bulan dari tanah suci? Kemarin. Lebih 1 bulan. Hampir 1 bulan. Untuk sampai ke Mekah berapa kabupaten yang kita lewati? Banyak ya. Nah sekarang tinggal di mana kemarin? Maaf dah, Mabalsin atau di Bohutma? Di Sisa. Warna hotelnya warna apa? Keren. Bayangkan Pak, tempatnya jauh sekali. Nah kenapa masih ditahu ini warnanya? Mana yang dekat hotel tadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini kalau kita mau ke sana mencari warnanya harus naik pesawat Pak, berapa jam perjalanan. Tapi hanya sekedar kita lihat, wih, ini seni warnanya toh. Tidak perlu ke sana. Kita sudah tahu warnanya karena pernah dilihat. Nah, tentu warna seperti itu tidak bisa disamakan dengan Allah. Karena itu Allah itu lahaku malah sautun. Allah itu bukan huruf, bukan suara. Sehingga ulama mengatakan setiap yang bayangan-bayangan itu bukan Allah. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'. Maka kita ini wa idza sa'alaka ibadi fa ini kan untuk dekat dengan Allah ada pase-pase. Pase-pasenya itu ada namanya syariat, ada namanya tarikah, ada namanya hakikat, ada namanya makrifat. Jadi ketika orang menuju ke sana, ini pase-pase harus dilewati. Bagaimana syariahnya, bagaimana tarikahnya, bagaimana hakikatnya, bagaimana makrifahnya. Nah, kalau kita lihat batang tubuh kita, ada tubuh, hati, nyawa, rahasia. Semua ini adalah ciptaan Allah. Pertanyaan saya, setelah tubuh apa Ustaz Yahya? Hati. Setelah hati? Nyawa. Mana yang dekat hatinya Bapak dengan nyawanya? Nyawa. Pernahkah Anda melihat nyawa? Tidak. Luar biasa kan? Ka'bah saja di sana kita tahu warnanya tempat yang dekat. Sedangkan nyawa kita bersama kita tidak pernah melihat. Lebih pasti kita tahu? Ya. Nah, gitu kan? Jadi hati dekat dengan kita, nyawa dekat dengan kita, tapi kita tidak pernah melihat bagaimana warnanya ini. Jadi dalam ilmu tarikah itu syariahnya af'al Allah ba'cayol. Kemudian yang kedua nyawamu, isi nyawamu. Itu namanya is'al, isi nyalemu. Nah iya hakikatnya rupa tahu adalah nyawanya. Nanti manusia dikatakan manusia kalau masih ada nyawanya. Kalau nyawanya sudah berpisah, dua salah satu, kalau bukan mayat, jenazah.
Nah, persoalan nyawa naik turun bersama kita dan tidak pernah kita melihat nyawa kita bagaimana itu. Nasibu lagi ya. Jadi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nah, sehingga ada ulama mengatakan begini, tidak perlu Anda menyibukkan diri untuk di mana itu Allah. Karena ada yang paling mendasar, yang dekat denganmu, jangan sampai kau tidak tahu. Nyawa yang naik turun, nyawa yang keluar masuk bersama kita, tapi tidak pernah dengan nyawa aku ini. Bahkan selalu kita merenung ini. Andai kata nyawa ini ya diibaratkan tempatnya seperti pipa, enggaklah pipa ya, dari kaki ke kepala, seperti pipa, lubangnya. Ini berarti di dalam ikoi mau betul. Kenapa sisi-sisi yang lain bisa bergerak? Andai kata ini nyawa hanya tempatnya seperti ini, ini yang naik turun. Persoalannya ini kenapa setelah keluar masuk lagi? Apa yang tarik masuk? Agar duit mata maro, ya kan? Ini kan luar biasa. Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak ini qarib. Jadi Allah mengatakan kalau hamba bertanya tentang aku, Pak ini qarib, aku ini dekat. Jadi dekatnya Allah itu tidak dibatasi ruang dan waktu. Makanya orang merasa dekat dengan Allah dimanapun mereka berada. Ada orang ketika ke Jakarta tidur di hotel sendirian. Saya takut-takut jangan sampai ada uka-uka masuk. Kenapa dia takut? Karena dia merasa uka-uka lebih kuat daripada Allah. Makanya ulama-ulama tarikh mengatakan dimanapun anda berada, aina kunta, apa namanya, ittaqullah haitsuma kunta. Takutlah kamu kepada Allah dimanapun engkau berada. Ada ulama mengatakan ittaqullah haitsuma kunta, gunakanlah hukum Allah dimanapun kamu berada. Ini kalau sebagai ASN, ini sasaran ayatnya. Ya, takutlah kamu kepada dimanapun kau berada, artinya gunakan hukum Allah dimanapun kau berada. Ya, sekarang kan sudah lain Pak. Dulu itu mencuri nanti tidak ada orang. Sekarang orang mencuri depannya kantor polisi Pak. Jadi tahu. Nah, kemudian yang kedua, ittaqullah haitsuma kunta, butuan ada madepi kuripong Allah Taala dimanapun kau berada. Jadi kalau Allah sebagai pengawasmu. Jadi yang pertama, jadi ketika hambaku bertanya, Pak ini kan aku ini dekat. Jadi Allah jamin itu Pak, aku ini dekat. Ya namanya dekat itu Pak kan luar biasa kan. Di dalam bahasa tarika itu dekat itu kan luar biasa. Ada kurba itu juga dekat. Ada wusla itu juga dekat. Ada wasala itu juga dekat. Dan seterusnya. Tetapi punya tingkatan kita. Ada dekat, ada pendekatan, ada kedekatan, ada dekat sekali. Untuk ini latihannya tentu di dalam salat, bahwa salah satu makna daripada salat dan dalam kalimat yang lain salawat itu adalah akumulasi dari kata-kata itu tadi. Sallu, shalla, wasal, wusla dan seterusnya. Tapi intinya situ adalah kedekatan untuk menjalin hubungan akrab dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk dekatnya seorang hamba dengan Allah tentu tidak sama dekatnya manusia dengan manusia. Seperti tadi, ketika kita dekat dengan hotel di Mekah harus kita ke sana. Tapi Allah sudah memberikan hati nurani kepada kita. Kita lihat hotelnya warna ini, ternyata akal kita menghafal. Ini kan pertanyaan juga, apa yang kita baca itu kita hafal, kita dengar, kita lihat, sebenarnya yang berpotensi untuk mengingat, menghafal itu apa? Apakah akal kita atau hati kita? Biasanya menurut saya hati ya, hati. Kalau Ustaz Uceng, hari ini kan saya tahu wajahnya Ibu Rasmina, betul? Nah, apalagi Pak Uceng kan lebih dekat lagi. Coba kita raba-raba ini. Kita sekarang ingat wajahnya istri kan? Ya. Coba kita rasa di tubuh tak, apa tak ia mengingat itu? Apa tak ia mengingat istri tak sekarang? Hati tak ya? Hati tak. Ya. Pernahkah hati tak melihat Ibu Rasmina? Sebagaimana Ustaz Yunus tahu warnanya hotel karena dia lihat. Bayangkan coba Ustaz Yunus ke sana tutup matanya Pak, dia tidak lihat warna hotel. Kira-kira sekarang kita ingat wajahnya istri.
Kalau kita rasa, karena ini sup ini, kira aku ini wajahnya, apa aku ini? Apa yang tahu wajahnya apa ini? Ya, hati dan mata. Hatita. Nah, Hatita di mana tempatnya? Di mana Hatita? Hati di mana-mana. Saya ini ada Hatita di mana? Fi sadri. Hati. Nah, apakah yang kita rasa ini wajahnya istri? Apakah kita ingat itu terasa bahwa di sini yang mengingat? Atau yang kita bayangkan, oh istriku begini wajahnya, karena pernah kita lihat. Atau pikiran tak, oh begini wajahnya, karena saya analisa ini, begini modelnya istri saya ini. Jadi kalau misalnya diibaratkan arah, toh? Arah. Ini apanya? Ini botol penutup kan? Ini pantatnya. Ini kan sudah jelas toh? Coba lihat penutupnya botol, pasti bapak melihat bagian atas. Ya toh? Coba lihat tengahnya botol, pasti kita lihat di bagian ini. Coba lihat pantatnya botol, pasti bagian bawah. Nah sekarang terbalik. Karena bapak sekarang menghafal wajahnya istri, bapak yang merasakan. Ini di tubuhku ini, kalau mau di istilahnya arah begini, apakah di sini yang menembak ke sana? Apakah di sini menembak ke sana? Atau di sini yang menembak ke sana? Kalau bapak sendiri merasa, sekarang tempatnya yang menghafal wajahnya istri di mana? Yang kita rasakan sekarang. Artinya begini, Iya. artinya hati ini yang menjadi motor nih menggerakkan semua yang apakah mata ada apa-apa semua perasaan ini yang menggerakkan. Iya, ya itu yang saya maksud. Ikan subesan. Tapi seandainya Anda rasakan, saya kan bapak lihat saya kan, lihat wajahku ini. Bapak lihat wajah saya ini karena bapak lihat saya kan. Iya. Pernah hatinya bapak melihat saya sehingga mengatakan Pak Fisher pakai baju coklat. Artinya dirasa, coba dirasa bagaimana itu. Ini kan ada panca indera kan, ada hati kan. Kalau Anda melihat saya hafal bodi saya, tampilan saya, apakah seandainya diibaratkan senter, ya tak? Apakah senter seperti ini kan? Ini kan semuanya melihat ini, melihat ke saya semua, satu badan ini, ya. Tetapi, andaikan bapak sebagai senter, apakah bapak kenal istri karena adanya kameranya itu? Dan kebetulan kameranya tempatnya di atas, itu maksud saya. Jadi kameranya bapak ada hidung, ada mulut, ada telinga, ada mata. Hati tidak dibawa ini. Nah sekarang ini mengingat istri, apakah bagian bawah ini yang Anda rasakan utang itu karena ini yang melihat, atau justru Anda kenal istri karena bapak pernah lihat kan, pernah dengar suaranya, pernah bercakap-cakap. Ya, jadi teman-teman sekalian, itulah sehingga dikatakan Pak ini karib aku ini dekat. Di mana kedekatannya? Di situ dikatakan qalbu mukminin baitullah. Ya. Hati orang beriman itu adalah baitullah. Jadi semua pergerakan memang bersumber dari ini. Makanya tidak ada itu namanya hati yang bohong. Ya. Hati yang bohong. Karena itulah yang mestel ke mulut. Tapi tergantung juga. Karena ada juga namanya penyakit hati. Jadi hati yang tidak pernah bohong adalah hati lain. Hati yang bersih, hati yang lembut, hati yang cemerlang. Enggak istilah maja hati, kan gitu. Maja hati, apakah ada hati yang maja? Ya kan? Maja sifat iya. Tergantung arahnya. Jadi intinya di situ bahwa tubuh kita ini ada tubuh, ada hati, ada nyawa, ada rahasia. Tetapi itu dilakoni oleh panca indera kita. Makanya tangan ini akan bergerak sesuai dengan perintah hati, telinga akan mendengar sesuai dengan perintah hati, tapi tergantung bagaimana gerakan hati. Kalau gerakan hati selalu bergerak zikir, maka arahnya yang baik-baik. Tapi kalau memang hati itu maja, maka itu sangat mempengaruhi. Makanya kita ibaratkan apa bedanya cahaya dengan lampu. Cahaya ini warna apa? Putih. Warna putih kan? Kenapa warna putih? Iya, karena warna putih. Andai kata kacanya ini warna biru, biru juga cahayanya.
Pada tahun ini dulu. Jadi kalau hatinya bersifat, insya Allah akan memberikan pengaruh positif kepada jasmanianya. Tetapi kalau hatinya itu mencari apa? Dia atas saja. Ya kan? Nah, sekarang kan kita analisa dalam kehidupan kita. Kita berada di mana sekarang? Apakah masih ada cahaya itu atau bagaimana? Pastilah sudah jelas. Karena dalam Al-Quran mengatakan salah satu tanda bahwa orang itu masih punya iman apabila masih ada keinginannya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan di dalam Al-Quran, mengatakan siapa yang di hidupnya di dunia ini bersungguh-sungguh bekerja keras untuk bertemu dengan Allah, maka Allah akan wujudkan itu. Ya, Allah akan wujudkan itu. Bahkan di situ katakan, kamu salat, kamu beribadah sekalipun karena Allah, tapi kamu mengharapkan rahmat Allah, Allah wujudkan itu silun untuk kita. Itu yang dimaksud. Jadi Pak ini karib, dia dekat dengan saya. Pak ini karib. Yang kedua, ujibu dakwah da'ani. Dia akan dekat dengan aku. Dengan catatan, ujibu dakwah da'an. Untuk dekat dengan Allah, dia harus menjawab panggilanku kalau saya panggil. Jadi tidak dekat begitu saja. Jadi frekuensi kedekatan kita kepada Allah tergantung ujibu dakwah da'an. Apa maksudnya ini? Selain daripada sampaikan dia itu dekat dengan saya, yang kedua kata Allah, ujibu da'wata da'i da'an. Pewatoi Muhammad, saya terima doanya apabila dia berdoa. Ini jaminan Allah ini. Kalau hamba aku bertanya tentang aku, ini kali aku dekat. Satu. Yang kedua sampaikan juga ujibu da'wata da'i da'an. Sampaikan juga bahwa saya juga mengijabah doanya apabila dia berdoa. Jadi diijabah doa, tak kalau berdoa kita, kalau tidak juga. Nah, kemudian dua garansi yang Allah berikan kepada kita. Pak ini karib, sampaikan aku ini dekat. Kemudian yang kedua, ujibu dakwah dan kawan juga bahwa saya menerima mengijabah doa apabila dia berdoa. Jadi sebenarnya berdoa itu adalah perintah, Pak. Sehingga ada ulama mengatakan orang yang berdoa kepada Allah masuk kategori orang yang sombong. Ya, melihat ibadah yang sudah bagus belum tentu diterima. Makanya itulah doa kita kepada terima Pak. Mungkin saja gerakannya bagus tapi enggak taat, lebih bagusnya suaranya. Tambah-tambah. Saya tambah suara, saya tak suka. Masuk iblis di situ. Uji butawat di tanah. Kemudian apa syaratnya? Kamu dekat, aku dekat dengan kamu. Apa syaratnya? Saya terima doamu. Syaratnya adalah pastajibuli. Terima toi panggil aku. Halo? Berarti supaya aku dekat denganmu, aku ijabah doamu, ada juga karismu. Paliyah tajibul, jawab juga panggilanku. Jamatut pasurahku. Wa yu'minu bi, tepuk-tepuk keloria. Karena inilah syarat. Jadi mustahil itu orang dekat dengan Allah kalau dia tidak ujibu dakwah tadaan. Paliyah tajibuli. Mustahil akan dekat kepada Allah kalau dia tidak mengijawab panggilan Allah. Tapi kesimpulannya, orang yang merasa dekat dengan Allah atau Allah sudah dekat dengan hambanya, itu otomatis karena hambanya berdoa untuk selalu takarrub ilallah, berdekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah di dalam kehidupan kita ini kita selalu berusaha. Umur kita ini jalan terus. Kaitannya dengan kemarin, ya kita bicara ketika piring dikirim ke belakang, ada yang piringnya dengan muatannya sampai ke belakang, tapi ada juga tidak sampai. Itu ibarat perjalanan umur kita. Hari ini umur kita bervariasi kan? Ustaz Yahya siaga di umur apa? 50. Ustaz Husain 57. Ini kan bervariasi, Pak. Kematiannya juga manusia begitu, Pak. Orang mati itu tidak rata umurnya. Sebab malapetaka Pak kalau rata umur tak. Bayangkan ketika Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah, wahai penduduk Malili, bahwa yang akan meninggal bulan Oktober tahun 2022 adalah rata-rata yang berusia 50 tahun. Andai kata ada informasi begitu, dia kan mati rumah tata, Pak. Pasti direke mati dulu toh. Berapa umur ini? 58 atau 49. Isi tahu mana? Nah, ada pengumuman. Untuk itu pengumuman Allah tidak ditempel, Pak. Tidak ditempel.
andaikan ditempel Pak, ada nama tak lagi di sini. Si Fulan, umurmu tinggal berapa hari? Nah, itu. Ini membuat kita dekat. Umurmu tinggal berapa hari? Makanya ada simbol-simbol dipakai. Kita sebagai PNS ada namanya MPP. Apa itu MPP? Masa persiapan pensiun. Tapi ada yang balik, MPP itu artinya mati pelan-pelan. Jadi bukan lagi masa persiapan pensiun, tetapi MPP itu mati pelan-pelan. Ini kan sebenarnya kalau kita bicara pensiun Pak, kalau orang mana MPP mati pelan-pelan, kalau pensiun maki kan menunggu waktu. Lahor. Tak kapan kita pensiun? Berapa tahun lagi? 2 tahun. 2 tahun Pak. Tersenyum kan? Tersenyum. Kenapa Ustaz Husain tersenyum? Karena saya hanya bertanya, kapan kita pensiun? 2 tahun lagi. Tapi seandainya saya bertanya, kapan kita mati? Pasti dia tidak berani Pak. Tidak berani. Tidak berani. Makanya hati-hati Pak. Kalau kita diminta, coba minta kepada umurmu berapa? Yang disebut angka. Kayak itu dicatat malaikat. Iya. Kalau mengatakan kamu hidup di dunia berapa? Saya mau 70 tahun. Nah catat malaikat. Nah usiamu hari itu 65. Berarti nah catat. Ternyata itu bisa jadi tinggal 5 tahun umur. Nah, itu rahasia itu. Ya. Itu. Jadi seperti itu. Jadi Ustaz Husain tersenyum karena saya tanya kapan kita pensiun. Alhamdulillah Pak, kalau mau pergi 2 tahun, tapi kapan kita mati? Jangan dulu. Kalau kau sebut 2 tahun lagi Pak, dia mati 5 tahun. Iya karena sudah dihitung kan, dihitung ini. Itu yang dimaksud. Jadi katakan aku ingin dekat. Jadi sesungguhnya Allah itu tidak pernah berpisah dengan hambanya. Selama hamba itu adalah zikrullah. Makanya sebagai ulama mengatakan begini, kiamat itu tidak akan terjadi selama tiangnya masih terpancang di bumi. Dan salah satu tiangnya langit ini adalah zikrullah. Makanya itu dikatakan salat adalah tiang agama. Cuma ini kan waktu terbatas, tapi yang jelas ada kalimat mengatakan begini, as-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Salat adalah tiangnya agama. Salat adalah tiangnya agama, atau agama tiangnya adalah salat. Nah sekarang apa tiangnya salat? Karena agama tiangnya salat. Nah sekarang apa tiangnya salat? Zikir. Nah sekarang apa tiangnya zikir? Ilmu. Ya. Jadi ulama tak mengatakan as-salatu imaduddin, salat ada tiangnya agama, sedangkan tiangnya salat adalah zikrullah. Makanya zikir dalam salat itu adalah rohnya salat. Rohnya salat. Jadi jangan lagi mengharap salat tak diterima kalau di dalam saja kita lupa Allah. Ya. Karena ini Nabi Musa bertanya pada Allah, ya Allah bagaimana ini? Ini saya punya umat ini siang malam berdoa kepadamu. Kita terima doanya itu. Apa kata Allah? Bagaimana itu umatmu? Andai kata bahasa tak, bagaimana umatmu ketika dia berdoa? Nama aku nak sebut-sebut, tapi bukan saya nak ingat. Nama aku je nak sebut, tapi bukan saya nak ingat. Nah, makanya itu di dalam pembahasan salat nanti ada rentetan. Ada namanya hikmah, ada namanya pelayanan salat, kemudian ada kurbah, ada pendekatan, kemudian ketiga ada wuslah, ada hubungan. Tapi nanti kita bincang-bincang tentang itu karena waktu kita terbatas. Nah teman-teman sekalian saya hormati, yang mudah-mudahan kita selama kita hidup ini kita saling ingat mengingatkan bahwa perjalanan kita ini sementara berjalan. Bahwa kita ini sementara berjalan, usia tak berjalan, karir tak berjalan, visi tak sementara berjalan, tapi dirahasiakan oleh Tuhan. Kapan berhenti itu rahasia Tuhan. Sebagaimana nyawa kita naik turun, sebagai nyawa kita ini keluar masuk. Kita tidak tahu ketika nyawa kita berhenti, apakah ketika dia naik atau ketika dia turun. Apakah nyawa kita ini nanti berhenti ketika dia keluar atau ketika dia masuk. Yang jelasnya salah satu syarat orang tidak mati, jangan lupa bernapas. Nah, tetapi ketika itu sudah Allah ambil, maka kamu akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah, kita datang dari Allah dan kita kembali kepada Allah. Yang datang dari Allah yang mana?
yang akan kembali kepada Allah yang mana, dan bagaimana caranya kembali kepada Allah nanti pada pertemuan berikutnya. Sekian, Allahumma fi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.